Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara utuh apa itu pola candlestick. Kenapa kita harus mempelajari banyak tentang candlestick? Karena candlestick ini adalah satu refleksi dari market, dari pergerakan market, di mana di sana permintaan dan penawaran itu digambarkan. Jadi adanya terjadi candlestick naik, candlestick turun, karena di situ ada permintaan dan penawaran. Oh, mohon maaf, karena saya di sini rumah pinggir jalan, mungkin banyak kebisingan-kebisingan, entah itu bocah atau tukang tahu bulat, ya kita abaikan, biarin. Nah, jadi adanya terjadi candlestick naik, candlestick turun, karena di situ ada permintaan dan penawaran. Permintaan semakin banyak, maka volume candle akan terbentuk semakin tebal. Dan sebaliknya, ketika volume candle terbentuk semakin kecil, maka di situ ada perlawanan atau ada rejeksi dari market yang berlawanan. Nah, kita kembali, dan saya di sini akan ambil contoh kecil. Ketika market ini turun, kemudian berakhir dengan body kutub, maka di situ menggambarkan bahwa perdagangan yang terjadi atau transaksi yang terjadi banyak didominasi oleh pemain seller. Jadi seller yang mendominasi. Nah, ketika market bergerak naik ke atas dengan volume yang tebal, itu menandakan bahwa buyer cukup kuat. Jadi buyer yang menguasai market di sana. Semakin tebal volume candle, maka di situ transaksi semakin banyak. Terjadinya perdagangan semakin banyak. Gitu. Sebaliknya, jika terjadi penolakan yang hebat, penolakan yang luar biasa, maka di sana akan terbentuk satu shadow atau satu garis, di mana garis ini membuktikan di sana terjadi perlawanan yang hebat. Di sana terjadi rejeksi antara buyer dan sellernya. Nah, kenapa kita terlebih dahulu mempelajari pola-pola candlestick? Karena candlestick inilah yang memberikan satu sinyal atau satu petunjuk bahwa ke depan itu mau naik atau mau turun. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana transaksi membaca penolakan atau buyer masih di posisi kuat. Baik, kita tunggu sampai berpindah candle berikutnya di 30 detik. Nah, di sini saya mendapatkan informasi, mendapatkan sinyal kalau ke depan itu masih dikuasai buyer. Buyer dari sini masih menguasai, dan kita akan open posisi naik. Apakah prediksi kita benar? Tentu
Dari mana kita mengetahui bahwa market ini akan terjadi penaikan di sini? Ini di sini tuh saya bahwa di sini memberikan petunjuk atau sinyal kalau ke depan itu mau naik. Ini yang dibilang hammer. Wow. Ya, kita nanti saya akan bahas nama-nama candle, baik itu dari mulai hammer, top doji, dan juga yang lainnya. Oke, transaksi kita benar untuk kali ini, dan kita masuk ke market berikutnya. Di sini buyer masih bertahan atau buyer masih menguasai market, dan di sini saya akan open posisi naik, dan di sini membuktikan bahwa candle ini masih menguasai market. Apakah prediksi saya benar? Tentu. Dan kita tunggu hasilnya, apa kita mendapatkan profit atau kita mendapatkan kerugian atau loss. Baik, mungkin sampai di sini aja dulu karena ini udah mau mulai azan maghrib. Nanti saya akan bahas di video berikutnya, dan saya nanti akan mengupas tuntas dari satu candle ke candle berikutnya, atau mengupas candle konfirmasi, candle sinyal, baik itu mau turun atau mau naik, atau mau keadaan lagi galau atau belum ada ketidakpastian. Nanti saya akan kupas di video berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.